Jadi Maria merawat Tuhan. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Yang mana yang benar? Manusia merawat Tuhan atau Tuhan yang merawat manusia? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Jelas ibunya lebih tua dong. Kalau secara kodratnya sebagai manusia, kalau kodratnya ilahi ya jelas Yesus lebih tua lah sebagai Tuhan itu. Di Matius 28 nomor 19 itu sisipan. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu sisipan. Nah, kalau sisipan berarti nggak bisa dijadikan dalil. Itu deh, kalau kita diskusi susah kalau mau karena sangkut pautkan dengan doktrin. Itu susah kalau kita mau karena begini. Karena kan kita meyakini pada ajaran kita masing-masing bahwa yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini, kan jadinya beda itu loh. Jadi antara ini bukan masuk ini kan begini. Resa, sebenarnya malam ini kau mau kemana sih? Ya, kenapa Bang Handi? Malam ini kamu mau kemana? Aku mau di sini sama Bang Inspirasi lah, mau cerita pengalaman hidup. Yang jelas Tuhan itu ada 1, 2 atau 3? 1 Bang Handi. 1. Siapa itu yang 1 itu? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu berapa itu? 1. Bingung Bang Handi. Bapak, Putra, Roh Kudus itu 1 atau 3? Memang begini, itu pribadi. 1 maksud yang dimaksud 1 itu adalah hakikatnya. Enggak, jangan dulu sebut hakikatnya. Sebut dulu siapa yang 1 itu. Yang 1 itu Elohim, Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau ya Elohim lah, itu Allah. Ya, kok ada Putra itu siapa? Putra itu Firman yang menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau bapaknya Yesus siapa? Bapak ya Bapak. Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama dalam hakikat, beda pribadi. Kalau pribadi beda, ada berapa oknum? Kita kalau bicara pribadi bukan bicara oknum. Kita pribadi itu pribadi Reja dengan pribadi saya sama atau tidak? Pribadi bukan berarti oknum. Artinya begini, saya kan punya tubuh, jiwa dan roh. Jadi itu mereka pribadi saya, itu bukan oknum saya, tapi pribadi saya. Oh, berarti jadi Tuhanmu seperti manusia. Iya, memang hakikatnya manusia itu seperti Tuhan. Hakikatnya kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Berarti dari Tuhanmu laki-laki. Cuman kita terbatas. Dia tidak terbatas, itulah. Berarti Tuhanmu laki-laki punya tubuh. Iya, memang dia laki-laki. Punya tubuh, anaknya Maria. Iya, punya. Jadi Tuhanmu anaknya Maria. Anaknya Bunda Maria, betul. Oh, anaknya Bunda Maria Tuhanmu. Oh, ngomong dong dari tadi. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria Elohim. Beda dong dengan Tuhanmu. Sama, kenapa beda? Sama. Coba ulang lagi. Tuhanmu siapa tadi? Anaknya Maria. Betul? Iya. Tuhannya Maria siapa? Elohim, Bapa, Putra dan Roh. Kok 3 Tuhannya Maria, kau 1? Bukan 3, itu 1. Anaknya Maria namanya siapa? Tuhan Yesus. Itu Tuhannya siapa itu? Tuhannya umat manusia. Bunda Maria Tuhannya siapa? Yang percaya kepada Dia. Ya, Tuhannya Maria namanya siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhannya Maria kok 3? 1 dong. Yang mana? Bapa, Putra dan Roh Kudus itu 1 itu. 1 pribadi itu. Satu hakikat. Jadi Tuhannya 3 pribadi. Jadi Tuhannya Maria, putranya Maria. Iya.
Salah kok bisa? Iya, Kok salah bisa satu Tuhannya? pribadi. Kok bisa Tuhannya Maria putranya Maria? Bisa dong. Oh, Apa bisa. yang tidak bisa kalau Tuhan ya kan? Kan bisa semua kalau dia itu bang. Jadi Maria Dia mau pernah jadi- merawat. Dia Jadi mau Maria apa pernah. saja yang layak ya jadi. Jadi Maria Tapi pernah tidak- merawat Tuhannya. Dengerin dulu. Jadi Maria pernah merawat Tuhannya Maria. Iya jelas. Kok Tuhan kok dirawat? Iya karena kan dia mengambil rupa manusia, jadi dia harus jadi manusia tuh. Oh, jadi waktu manusia belum jadi Tuhan. Oh, ada hakikatnya ya Tuhan. Jadi Maria merawat Tuhan. Iya bisa dikatakan seperti itu. Oh, yang mana yang benar? Manusia merawat Tuhan atau Tuhan yang merawat manusia? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Jelas ibunya lebih tua dong. Kalau secara kodratnya sebagai manusia, kalau kodratnya ilahi ya jelas Yesus lebih tua lah sebagai Tuhan itu. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhannya Maria. Iya, secara kemanusiaannya Ibu Maria lebih tua dong. Berarti Tuhannya Maria adalah adiknya Maria. Anaknya. Jadi lebih tua ibu daripada anak. Iya, kalau kita bicara manusia, bicara anak ya jelas ibunya lebih tua dong. Oh, berarti Tuhanmu lebih muda. Kalau berbicara hakikat ya baru dikatakan berarti Yesus Tuhan lebih tua. Jadi Tuhanmu lebih muda ya daripada Maria ya? Iya. Kok Tuhan muda? Ya karena dia kan dilahirkan kembali gitu loh. Oh. Ya kan begitu, sesimpel itu logikanya. Iya. Jadi sekarang di surga ini ada 3 Tuhan. Satu dong. Yang mana? Satu hakikat itu tadi 3 pribadi. Kalau Yesus berkata duduk di sebelah kanan Bapa gimana? Itu berarti bukan duduk secara fisik tapi kembali kepada itu asalnya. Asalnya dia dari mana ya, kembali ke situ. Bukan berarti kita duduk bersampingan dengan Bang Handi, enggak begitulah konsepnya. Oh, enggak begitu. Iya. Bapak itu di surga roh atau ada fisiknya? Saya belum sampai ke sana Bang. Kalau setahu saya roh itu. Roh. Kalau Yesus ada fisiknya enggak? Karena kan kita belum melihat dia. Karena kita melihat Bapa itu ya kita melihat dalam diri Yesus itu sudah cukup. Ya, kalau Yesus ada fisiknya enggak? Ada dong, sebagai manusia ada fisiknya. Oke. Kalau Roh Kudus? Enggak, dia enggak kelihatan fisiknya. Cuman ya kadang-kadang biasa datang dalam cuman dalam bentuk burung merpati. Kan bukan burung itu, bukan Roh Kudus, tapi kan wujudnya itu dalam bentuk dia mengambil wujud gitu loh. Jadi Tuhanmu di surga itu ada 3 roh. Rohnya Bapa, rohnya Yesus, rohnya Roh Kudus, dan fisiknya Yesus. Tuhanmu ada 4. 3 roh, satu tubuh. Ya itu terserah Bang Handi lah. Ya coba hitung. Rohnya Bapa, 1. Saya hitung dulu nih. Dengerin dulu. Dengerin dulu, kita hitung roh dulu. Hitung ya. Rohnya Bapa 1. Rohnya Yesus 1. Udah 2 roh. Rohnya Roh Kudus 3 roh. 1 tubuhnya Yesus. Jadi ada 3 roh 1 tubuh, betul? 3 roh itu satu hakikatnya, tubuh Enggak. itu tubuh Yesus. Iya, 3 roh 1 tubuh, betul? Kalau kita berbicara itu bukan bicara angka Bang, beda. Ya kan berpisah-pisah dia di situ. Kan Bang Handi kan ada pikiran, tubuh dan roh. Berarti pribadi yang lain itu selain tubuhnya Bang Handi kan ada pikiran, ada roh itu, ada jiwa itu. Tapi saya kan bukan Tuhan. Iya, memang. Siapa bilang Bang Handi Tuhan? Kan Ya, itu analoginya seperti itu. Oh, analoginya jadi analogi Tuhanmu Karena yang ke saya. Karena Gitu. yang bisa mengambil analogi Tuhan itu ya kalau di umat Kristen ya manusia sendiri yang Iya. menghakiri. Jadi Yesus di surga tubuhnya ada rohnya Bapa, ada rohnya Yesus, ada rohnya Roh Kudus. Tubuhnya Yesus itu Tuhan enggak? Tubuh ya tubuh lah. Kenapa bisa dikatakan Tuhan itu gelar Bang? Enggak, tubuhnya Yesus itu termasuk Tuhan atau tidak? Kalau kita berbicara tubuh ya tubuh, kalau kodrat ya baru itu loh. Enggak.
tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tubuh ya tubuh. Berarti tubuhnya Yesus bukan Tuhan. Kalau kita bicara tubuh ya tubuh, kalau Tuhan ya Tuhan. Berarti di dalam diri Yesus ada bukan Tuhan? Artinya begini, ketika kita berbicara manusia punya apa? Tubuh ya tubuh ya tubuh. Jiwa Iya, ya jiwa, roh ya roh, begitu. Tapi hakikatnya manusia, begitu. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Hakikatnya dong. Apanya, kan dia punya tubuh, dia punya roh. Apanya yang Tuhan itu? Ya hakikatnya itu ilahi firman itu yang menjadi manusia. Ngerti nggak sih arti hakikat? Abang sebenarnya ngerti, cuma mau putar-putar supaya saya salah jawab gitu aja. Enggak. Arti hakikat apa? Arti hakikat Ya apa, bro? udahlah, bahas yang lain aja. Itu abang udah ngerti. Bahas yang lain aja. Hakikat artinya itu, hakikat ya. Hakikat itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia inti atau dasar atau keberadaan yang sesungguhnya itu. Nah, pintar. Keadaan sebenarnya Yesus itu apa? Karena sebenarnya ya Yesus itu memiliki dua kodrat. Keadaan sebenarnya dia manusia dan Tuhan. Oke, keadaan ya udah cukup dulu. Keadaan sebenarnya Yesus itu manusia dan Tuhan, betul? Keadaan sebenarnya Bapa apa? Roh. Keadaan sebenarnya Roh Kudus? Ya roh juga. Hakikatnya sama nggak tuh? Sama dong, ilahi dong. Coba diulang ya. Hakikatnya Yesus itu apa? Ya udahlah, pertanyaan lain aja. Abang udah ngerti itu. Ya udah, Bang Madu masuk. Bang Madu, assalamualaikum Bang Madu. Saya mau cari hakikat dulu. Itu sudah kasih analoginya ke Waalaikumsalam. Tapi abang sendiri mau muter-muter, ya udahlah. Pertanyaan yang lain aja gitu lah. Kalau yang seperti itu sebenarnya abang yang sudah paham. Itu kan pertanyaan supaya mencari kesalahan sebenarnya. Enggak, saya mau minum kopi kok, saya nggak mencari kesalahan. Saya cari kopi. Enggak, cari kesalahan itu. Enggak, saya nyari kopi. Kopi saya hilang. Saya kalau bertanya kepada seseorang, ketika seseorang menjelaskan, saya pahami. Maksudnya saya bisa memahami penjelasan dia. Jadi artinya saya tidak mencari kesalahan. Ya udah, saya nggak mencari kesalahan. Kalau Saya kita nyari. bertanya, jangan mencari kesalahan, nggak bagus. Enggak, saya nggak nyari kesalahan. Saya nyari kopi. Kopi saya hilang. Saya nyari dulu ya. Nyari kesalahan itu supaya lidah saya terpleset dan wah ini dia salah. Enggak. Itu kan? Saya lagi nyari kopi. Lanjut dulu, saya mau nyari kopi. Saya nggak nyari kesalahan. Lanjut dulu. Mau dibawa kemana itu? Halo Reza, malam. Assalamualaikum. Nggak boleh kalau itu. Saya semalam ketiduran dengan inspirasi sorry, Belatera. Saya ketiduran semalam. Soalnya Mau capek. bahas apa kita malam ini? Tadi pembahasan kita di awal itu, Bang Madu, Ya. membahas tentang siapakah Mesias. Siapakah Mesias? Oh itu. Ya. Jangan terus. bahas lagi Mesias lah, bosan saya. Bahas yang lain aja. Jangan Mesias, kasihan Tuhan saya, nanti kamu hina-hina lagi, aduh. Nggak ada kita hina-hina. Pembahasan Mesias itu berbeda dengan pembahasan konsep ketuhanan. Mesias itu menjurus kepada konsep ketuhanan kami. Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, tuh. Yang diurapi. Mesias itu kan nubuatan, akan lahir seseorang bagi Yang diurapi itu siapa, Resta? Yesus dong yang diurapi. Yesus. Yang mengurapi Yesus siapa? Bapa yang adalah Bapa. sang sumber. Berarti yang diurapi Yesus, yang mengurapi Bapa. Ya kira-kira seperti itu, karena kan Bapa yang selalu memberi kesaksian atau menyatakan diri Yesus begitu, menyatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kan begini, Berarti kan Yesus sama dengan Bapa. Gitu ya. Aku dan Bapa sama adalah dalam satu. hakikat. Ya, sama dalam Berarti hakikat. Bapa ini Yesus juga gitu. Bukan dong, Bapak bukan Yesus. Yesus Bapa Tuhan bukan kandungnya. Yesus.
Tunggu dulu Bang Luga, tunggu dulu. Ini tunggu dulu, jangan dulu masuk. Bapak Kenapa lah dengan host ketika masuk dimasukin kayak gini modelnya host? Nggak jelas Bapak ini langsung dengan terpisah. Bang Madu pribadi langsung berbeda. nggak searah ini parkiran mobil. Tidak. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Ketika saya ngomong yang mengurapi Yesus siapa, tiba-tiba keilahiannya terpisah langsung. Siapa tadi yang ngomong itu? Si Reja ya? Yang mana itu? Saya nggak ngomong kelihan terpisah gimana. Saya bilang Bapak dan Yesus dan Bapak itu satu dalam hakikat, berbeda pribadi. Itu. Nah ini kalau Bang Luga naik ini beda lagi konsepnya nih. Gini simpel aja. Aduh, kalian ini anak TK aja dia. Bang Luga, mereka itu udah tahu Yesus itu jawabannya. sebentar. Yesus itu anak kandung satu-satunya Bapa. Terus masalahnya di mana sih? Anak kandung, ngerti nggak sih anak kandung? Masalahnya Bang Luga, Bang Resta kalau seperti itu Bang Restanya ndak sepakat. Itu masalah Kan dia juga bilang bahwa Yesus anaknya, Allah Bapa bapaknya, Roh bapaknya Kudus ngurapin ibunda. anaknya. Kan Bang Luga Bukan ngomong- anaknya ngurapin bapaknya, kan gitu. Salahnya Nah, di mana? Nah kan masalahnya Bang Luga ngomong Roh Kudusnya itu ibunya. Oke, sebelum sampai ke situlah dulu ya, bahwa Roh Kudus rohnya kan sama aja. Iya, Bang Luga. Roh Kudus ibu tuh cuma pengembangan aja, kecuali saya menyangkal Roh Kudus Tuhan itu salah. Tapi kalau orang mengembangkan, menjelaskan, merinci, nggak ada yang salah dong. Saya rasa itu bukan suatu untuk dipermasalahkan. Jadi intinya gini, Iya. Yesus anak kandungnya jangan ke Roh Kudus ibu dulu, biar nggak bias. Yesus Masalahnya anak gini Bang kandung Madu. Bapa. Masalahnya gini Bang Madu, kalau Bang Luga menganggap bahwa Bapak itu adalah bapaknya dan Yesus itu adalah anak kandungnya, itu konsep Trinitas itu hancur karena bukan satu hakikat lagi. Loh, itu bukan hancur. Gini loh Karena ya. hakikat Bapak dengan hakikat anak berbeda. Tapi itu kan satu darah. Allah Bapa, ya Allah Bapa Masuklah Bang Madu. keluar dari badan Allah Bapa itu Gini namanya loh, Roh gini loh. Kudus. Gini, Kan Bang dari Luga. satu orang, ya berarti tidak hancur konsep Trinitasnya, tidak ada yang hancur. Karena Yesus kan anak kandungnya. Salahnya di mana? Konsepnya Bang Luga sama dia itu beda. Kalau Bang Luga kan Sama, cuma mereka tidak berani mengatakan Roh Kudus ibu itu aja. Kalau itu nggak terlalu besar permasalahannya. iya kan konsep Intinya ketuhanannya sama. Bang Luga kan konsep ketuhanan yang seperti keluarga cemara, ada anak, ada ibu, ada bapak. Iya kan, lo mereka juga sama kok bilang Yesus anaknya, bapak Coba. bapaknya, kan itu keluarga, anak sama bapak kan gini keluarga. aja, dibuktiin aja, jangan bilang cuma mereka itu sepakat atau enggak, ditanyain Kamu dulu. jangan benturin saya ke dia. Saya yang menjadi masalah tadi pertanyaan Yang kamu Mesias benturin itu yang di. host. Itulah. Lu jangan ngebenturin gua sama Kristen dulu. Lu hadapin gua. Lu nggak berani lagi apa gimana? Kenapa sih harus ketakutan ngadapin gua, harus ngebenturin gua juga soal. Nggak ada takut. Nggak ada takut. Ya udah, kan tadi kan dibilang Mesias itu apa? Lu bilang jangan giliran ada gue semua pada kabur, giliran ada gue semua keluar tanduknya. Gue nggak suka juga kayak begitu, gitu loh. Gini Bang Luga, gini lah. Gue Kita jadi sepakat. penonton juga nontonnya panas dari bawah. Giliran gue naik lari semua kayak kucing. Oke lah, kita bahas yang Mesias. Oke, kita sepakat dulu. Mesias itu apa sih? Mesias itu sih pengertian Mesias secara Mesias umum. itu seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan diberikan rohnya 100% kepada dia, dan dia menjadi raja, dan itu hanya bisa berlaku buat Tuhan. Makanya berarti- Mesias itu Tuhan. Berarti orang yang dituhankan atau Tuhan yang diorangkan. Mesias itu adalah orang yang dipilih. Tetapi orang yang dipilih ini adalah anak tunggalnya. Jadi Allah Bapa memilih anak tunggalnya, disuruh menjadi manusia, lalu kepada anak tunggalnya ini diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu arti Mesias. Bukan Makanya proses dia Bang Luga, diurapi. bukan proses yang aku tanyain, definisi, Iya, orang definisinya yang diurapi, dari Mesias. orang yang diurapi ini kan nanti akan dipermainkan kalau kita tidak menjelaskan.
Karena dibilang Mesias juga, Daud juga Mesias, Musa juga Mesias. Karena arti katanya diurapi. Jadi makanya kita harus sebab karena Mesias ini akan diurapi menjadi raja yang maha kuasa di Wahyu pasal 11. Dia akan menjadi Tuhan yang menjadi raja. Bukan proses Bang Luga. Yang aku tanya bukan, tapi definisi. Itu namanya kita nipu orang. Kalau kita nggak mau menjelaskan prosesnya, justru di prosesnya itulah kelihatan siapa Mesias itu. Kalau kita Oke. cuma main kata Mesias, makanya Daud pun jatuhnya Mesias. Enggak ke sana. Enggak ke Iya, sana. jatuhnya Kores pun Mesias. Jadi jutaan Mesias yang ada di muka bumi ini. Padahal aku udah ke sana tuh. Betul. Ya, Gini lo loh. mau nipu lo di sini. Gini Bang Luga. aku Enggak, langsung maksud ke- Bang Luga, ini- maksudnya Bang Madu gini, pengertian Mesias itu apa? Makna dari Mesias itu apa? Nah, itu satu. Masalahnya dia mau lari ke Daud. Daud juga Enggak ke sana. Enggak, bukan lari ke situ, enggak lari ke situ. Emang lo- Cuman coba, itu yang coba. ditanyakan. Kamu mau lari kemana coba? Daud, oke. Nih, Makanya makanya diikuti dulu narasinya. Diikuti dulu narasinya. Oke, asal jangan lari ke situ ya. Lari ke situ ku lempar pakai sepatu, silakan. Iya, lempar pakai naga juga enggak apa-apa. Gini lah Bang Luga ya. Silakan. Mesias itu dikatakan Orang Bang yang- Luga itu adalah orang yang diurapi. Betul. Kalau bicara orang, enggak mungkin ini Tuhan toh. Jangan diartikan dulu. Ini orang nih udah mau Lah, mempertutup saya pengen ini Tuhan juga bisa jadi manusia masalahnya. Makanya jangan kau Nah, di artikan situ dulu. yang kutanyain. Gini Bang Luga, Mesias ini orang yang dituhankan atau Tuhan yang diorangkan, itu clear sampai di situ. Mesias itu adalah orang yang memang dia adalah Tuhan itu Nah, jawabannya. orang yang memang berarti orang yang dituhankan berarti. Intinya Tuhan jadi manusia itu kira-kira seperti itu. Berarti Ketika Tuhan menjadi manusia, Bang Luga, apakah masih ada Tuhan? benar Kan ke situ yang dulu. jadi manusia itu anak kandungnya. Ya udah, berarti Tuhan yang diorangkan berarti itu ya. Bukan ya. Berarti gini Bang Madu, berarti bapak kandung berkamuflase menjadi anak kandung. Bapaknya nggak jadi orang, anaknya yang jadi orang. Nah, Bapak yang menjadi anak, sekaligus Bukan anak menjadi bapak. jadi anak. Aduh, nih kambing juga manusia. Ya udah, berarti gini Bang. Anak kandungnya yang Aku jadi nggak nabrak orang, lu. manusia gembel. Bentar. Dia lu makan tai aja banyak. Ini aku mau memperjelas dulu, soalnya kalau kita silakan. bertanya itu kan kita harus mendapat substansi dari pertanyaan kita kan gitu ya. Nah, berarti kalau Bang Luga mengatakan Mesias adalah orang yang diurapi, berarti ini sebelum diurapi berarti dia adalah orang biasa. Tidak juga. Tidak juga. Nah, clear di situ dulu. Berarti Mesias itu, Kang Bang Luga itu mengatakan itu adalah anak yang menjadi manusia, kemudian diurapi kan gitu. Ah, berarti Pintar juga. Tuhan yang dimanusiakan berarti. Tuhan yang dimanusiakan. Ya, iya betul. Tuhan yang dimanusiakan. Ah, benar ya. Berarti ada Tuhan yang dimanusiakan berarti. Ya sama dengan Pintar juga, Zeus, muncungnya kau udah mulai Hades, pintar kulit muncungnya, lihat. sama dengan Zeus kayak gitu-gitu. Tuhan berarti. yang menjadi manusia Bang Ya Madu. nggak masalah lagi. Zeus nyamain diri emang Bentar. salahnya di mana sih? Jangan paling Namanya tepis. Zeus juga mau nyamain diri, jangankan sama Tuhan, Zeus juga mau nyamain sama tukang sayur juga banyak. Silakan. Sebentar dulu Bang Luga, berarti sama ya konsepnya kayak Zeus, Krishna kayak gitu ya. Jadi dari Tuhan kemudian Bukan sama. diorangkan. Si Krisnanya pengen niru-niru karena si lontong itu nggak punya ide. Silakan. Sebelum ada Krishna, Zeus, sebelum ada Yesus, Krishna sama Zeus itu ada duluan Bang Luga. Salah kau. Yesus saja bilang sebelum alam semesta ada, dia udah ada. Si Zeus kemana? Masalahnya salah. Maksudnya gimana salahnya? Konsep Tuhan yang jadi dimanusiakan itu sudah ada sebelum Yesus dilahiri. Iya, terus kenapa? Emang masalahnya di mana? Ya udah sama, kuasanya dibilang nggak sama, clear aja udah selesai. Ya udah, lo kuasanya sama, beda kolor. Ah, Zeus nggak bisa bangkit dari kematian.
Manusia Loh, ada pula yang Tuhan ini dimanusiakan kemudian bangkit dari kematian di Yunani itu Iya, ada sebelum terserah. Yesus lahir. Nggak ada jelmaan Zeus bisa bangkit dari kematian. Kalau ada gue udah pindah agama, dodong. Aku cariin kalau ada ya. Tapi jangan di dalam Ini dunia hayalan. saya pegang kuncinya Bang Luga ini. Saya pegang kuncinya Aku Bang Luga cariin ini. kalau ada ya. Oke. Ah. Siapa yang bisa bangkit dari kematian lalu naik ke surga? Makanya gini aja. Aku Makanya cariin gini ya aja. Tuhan yang lebih tua ya. Sebentar gini aja. Oh, iya, Daripada gimana? repot-repot kau nyari. Ketika Iya. Yesus naik ke surga, kenapa nggak bikin Zeus bikin pagar betis supaya Yesus gak jadi naik? Nah, silakan kau jawab. Kok pagar betis? Ya enggak, Loh, berarti kan dia bisa Tuhan. ngalang-ngalangin. Ya udah gini aja Bang Luga. Saya enggak menyuruh Bang Luga itu percaya sama saya ya. Kalau Bang Luga mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang diorangkan, berarti benar Tuhannya Bang Luga itu naik turun lagi, entah jadi Itu Krishna, salahnya entah di jadi mana? Zeus. Ya, sama itu Tuhan itu Jadi itu Zeus, juga. si Zeus itu babunya Lucifer. Lo tahu gak sih si Zeus itu siapa? Tuh Nah setan. nih, ini nih. Tiba-tiba Ketika aja Yesus di babunya bumi, Lucifer. sekarang saya tanya, ketika Yesus di bumi, Zeus kemana coba? Kenapa dia nggak coba coli di depan Yesus biar diinjak kepalanya? Hah? Zeusnya Kenapa sudah ada ketika Kenapa Yesus Zeus nggak baru berani ada. coli di depan Yesus biar dibelah kepalanya? Kan kabur Zeusnya ketika Yesus ada di bumi. Loh. Kemana dia? Gini Bang Luga, Yesus ada cuma berumur 33 tahun, 30-an tahun lah. Iya, setidaknya Gimana Zeus mau bisa nututin kan datang Zeus? dari dunia kayangan, setidaknya mukul Yesus kayak sekali dua kali dipukul kayak, tapi kan nggak bisa sih Zeus Nggak berani, gitu, kan? mau ditantang itu Yesusnya telat datangnya gitu Bang Luga. Iya, coba Lah, di gimana namanya itu di sudah alam dari roh tahun berapa itu di Bang dalam Madu? dunia alam roh itu nggak ada Bentar. istilah umur. Yang namanya setan itu hidup dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak ada istilah umur. Nah, makanya ketika Yesus turun ke bumi, si Zeus kenapa ngumpet di balik ketek mamanya? Kenapa dia ngumpet? Mana kita tahu alam yang kita nggak lihat Bang Luga. Iya, Mana ada makanya naskah kan gua gini? bilang. Coba di Biblos pun naskah Intinya- Olympus dikalahkan oleh Bapak iya, mau ada itu. Olympus. Kenapa ketika Yesus berdiri di bumi, kenapa nggak Olympus datang-datang sok jadi preman di depan Yesus? Kalau sampai Olympus dan Zeus datang di sok jadi preman di depan Yesus, gua jamin palanya dipecahin sama si Gabriel. Anjing kau kurang ajar, ngapain kau kesini babi kau? Kalau buat Gituin. naskah-naskah kayak gini enak banget. Nah, Masalahnya makanya gua kita itu bilang, nggak tahu Bang Luga. si Olympus itu biar gue kasih tahu sama lo, Olympus itu salah satu babu dari Lucifer. Lucifer itu bekas babunya Yesus dulu di Zeus, surga. babu Lucifer, Olympus, babu Lucifer. Bang Luga, Kalau Bang Luga Olympus itu doang tukang yang bukan ceboknya lagu. Lucifer, tukang Ya, gosok-gosok pantatnya si Beelzebul. Lo babu Gini. Olympus lagi. Makanya lu Masalahnya- kalau mengenal Tuhan tuh yang benar, jangan lu yang lu tuhanin yang nggak berkuasa, Aku lu nggak tuhanin ngerti. yang berkuasa. Aku cuma menanyakan, jangan Iya, kayak gitu. Aku cuma Si menanyakan. Olympus giginya udah pernah dipecahin sama malaikat Mikael. Gini, udah opong. gini. Udah mau Aku cuma dipecahin giginya semuanya. mempertanyakan Bang Luga. Bang Luga sudah setuju Yesus ini adalah Tuhan yang dimanusiakan. Iya, Tuhan yang dimanusiakan maksudnya apa? dari Tuhan jadi manusia. Tuhan menjadi manusia, ya betul. Iya, Tuhan bener, menjadi toh. manusia. Bahasanya jangan salah. Nah, Nanti cocok. kau tiba-tiba besok pagi tabrak mobil masuk neraka langsung kau. Iya kan awalnya jadi Tuhan tuh, kemudian dimanusiakan jadi manusia kan gitu. Salah kah aku ngomong dari tadi? Salah terus aku di depan orang ini. Fokus ke Mesias lagi. Iya. Bang Madu, Nah. fokus. Masuk lagi Jadi Mesias. intinya gini aja, kamu jangan bayangkan. Mesias itu adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Itu artinya Mesias. Nah, Sama dengan Mesias itu cuma konsepnya. satu. Sebentar dulu, mau sama nggak sama itu urusan mereka, mau nyamain dirinya itu Yang dari benar itu tadian, Yesus gitu. yang nyamain, karena yang nyamain itu datang belakangan. Bukan masalah nyamain peler, dengerin ya. Siapa Wah, yang paling ya, kuat jadi itu yang berkuasa. udah dipanggil, sekarang dipanggil ler. Apa Makanya lagi? gue udah bilang, sekarang gue tanya sama lo, Zeus sama Olympus sama Yesus lebih berkuasa mana?
Coba. Nah, itu enggak ada naskah, aku enggak bisa menyebutkan sesuatu yang tidak ada naskah itu aku enggak Si bisa. Olympus sama Zeus itu di mata Yesus tuh anjing, ngerti nggak lo? Nah, nih Tai. di mana Ngerti nggak lo? naskahnya di mana? Udah jelas-jelas ketika Yesus naik ke sorga, si Olympus yang babi kurang ajar itu kemana? Manusia tai sedunia itu kemana si Olympus itu? Bisa saja itu jelmaan ke Bisa sekian saja. kalinya, Bang Luga. Lu jangan asal ngomong. Bisa Udah, saja kan, aku bilang bisa saja kan. Ya itu kan bisa saja, kita nggak butuh bisa saja. Sekarang tunjukkan mujizatmu, kecuali Wah, aku yang nunjukin Olympus mujizat. ketika Yesus mau bangkit dari kematian, lalu datang Olympus dibunuhnya lagi Yesus sehingga Yesus meninggal lagi. Nah itu baru jago namanya. Nah Yesus bangkit, Olympus malah ngocok di depan Lucifer. Akhirnya palanya diinjek lah sama Lucifer. Habis dia ngocok dia. Itu literasinya di mana Bang Lugat? Bang Lugat dapat literasi dari mana itu? Ada di kitab Yang mana Primbon, aku? si Olympus sama si Zeus dia mau lagi Kitab ngocok, Primbon. habis ngocok, lalu si Beelzebul pantatnya Olympus Aku enggak kalah aku lah, aku kalah. Kereta bulan enggak apa. Pak Luka mau pakai buku erek-erek nggak? Kitab erek-erek. Waktu itu kan Alamak, jangan. ini bang, si Olympus Tunggu, ada lagi satu yang saya mau naikkan. Ada lagi satu yang saya mau dia naikkan. pascol di depan Lucifer nafsu, dihajar pantatnya si Olympus sama Lucifer. Datang si Beelzebul, Sudah, jangan cuma lengkap kau ini aja, malam. dihajar lagi pantatnya si Olympus, kurang ajar. Luga bodoh, kamu itu luga bodoh kau sekarang. Nah inilah salah satu jebolan-jebolan yang udah kena hajar pantatnya Olympus nih, Slontong. Bicara apa kau luga? Sini kau luga sama saya ngomong. Udah ditusbol jadi agak mabok-mabok. Luga, sini kau ngomong sama saya luga. Sopan kau ngomong sama saya. Aku hargai kau. Masanya. Iya. Kenapa kau bela si Olympus lagi ditusbol sama Lucifer pantatnya? Kenapa kau bela? Kamu yang kau ucapkan itu, kamu tahu nggak artinya itu? Iya, pantat kau kan udah sering dijebol kan? Gue dengar udah 3 kali. Jijik kan aku kejebol pantatku. Dijebol si Olympus yang ngejebol pantat kau. Kamu Sampai juga robek sama sama dia. Bang Madu edukasi Bang Madu. Manusia kambing kau. Kau bela lagi si Olympus kurang ajar, manusia tai kau Ini bela, kau. biar Bang Zuma turun tangan ini nggak bisa ngedukasi nih. Jadi gini, udah dengar katanya si jual beli ini udah kena jebol 3 kali, sampai robek katanya duburnya sama si Olympus. Nah Itu kan yang menurutmu kan? Itu kan menurutmu kan? itu dengan menurut si omonganmu. Olympus, itu keterangan dari Olympus. Olympus. Olympus itu siapa? Olympus itu yang siapa? ngomong. Olympus itu Olympus kakek itu, kau. Kakek kau siapa dia? Opung kau siapa kau? Tanya aja sama si Madu. Ya tanya aja sama si Madu. Sini si Madu itu sama saya. Gini jual beli, Bang Luga itu ngomong seperti itu berdasarkan satu kitab Primbon katanya gitu. Bener nggak di kayak gitu jual beli? Ya dihajar. Bang Luga yang ngomong, bukan aku. Jual beli ini. Si Olympus tadi ngajar si Zeus coli depan Lucifer. Lalu si lontong ini nadangin. Akhirnya kan Lucifer nafsu, dihajar dari belakang, robek. Berarti kalian ingin memata-mata saya sekarang ini. Lawan jual Iya beli. kan kau udah emang lagi mau Aku dihajar penengah, sama si hei. Olympus. Mata-mata apanya aku mata-mata? Aku penengah. Jangan kau fitnah diriku. Aku penengah. Oke. Kau tanya sama aku jawab. Oke. Aku tanya tadi, Bang Luga ngomong kayak gitu berdasarkan kitab apa? Kitab Primbon gitu katanya jual beli. Luga ini udah apa berbicara si Luga sama Yesus? Jual beli, diam dulu, si Luga lagi bicara. Ini Banyak Nabi kali yang tak mau kamu berberak. bicara sama Nabi. Besok Ini Nabi. besok tak mau keluar payah ini, besok tak mau berak keluar. Beli kau hargailah sedikit. Ada Nabi Luga itu jual beli, kau ini nggak sopan kau. Si Luga apa ini? Luga babi ini bagi saya.
Jangan gitu bilang. Si Luga ini nabi, masa lu bilang babi, gimana sih lu? Kamu itu pantas jadi babi. Ngomong Luga tuh. Ngomong Luga. Pakai pas. Ini rantainya nggak bisa putus ini Luga. Luga rantainya ini kenapa bisa lepas? Pakai pas sebagai orang yang paling tua di sini, pakai pas harus ngasih tahu yang benar, coba. Jadi pendengar lah pakai pas. Itu saudara pakai pas semua. Ah, jawab yuk. Jadi pendengar pakai pas. Udah bisa apa kau Luga sekarang sama si Sebenarnya si Olympus salah kan? Kenapa si Olympus? Ini malam ini terkumpul orang yang berobat jalan semua nih. Kumpulan orang berobat jalan. Sebenarnya yang salah si Olympus. Si Olympus coli dia di depan Lucifer, datang si jual beli. Nungging sih. Ya udahlah sekalian dia ajar. Bunting lah si jual beli. Aduh. Kalau Ini anak-anak setan pula yang dipakai. Kasih tahu pakai pas sih, pakai pas, tengahin pakai pas. Pakai pas gimana itu? udah kawal. nama aja pakai pas. Kalau sudah dia udah panas, pakai pasnya dulu saya bos. Kalau enggak gini loh jual beli, kau jangan kau anggap remeh si Luga ini. Si Luga ini nabi titisan Tuhan. Gitu Luga loh. tai itu. Kaca. Neng udah lagi nge-record kan Neng ya, jangan lah Neng. Bahaya ini nih Neng. Itu kerajaan Olympus marah loh sama si jual beli ini. Lalu Kenapa jadi keturunannya jadi kayak begini? Makanya lalu kau jangan sering ngocok. oke. Kau Lalu jangan suka ngocok. Lalu? Di depan Lucifer lagi. Lalu? Kau lalu kenapa kau ketawa? Ada yang lucu. Kenapa kau nungging depan Lucifer? Akhirnya kau dihajar. Masuk Dari lah. mana kau gitu tahu kan. dia nungging di Si depanmu? Olympus yang ngomong. Si Olympus mah apa kau bodoh? Si Olympus opung kau. Bodoh kali lah kau bodoh. Aku nggak tahu, aku menjadi penengah aja ya. Gimana jual gini aja gini. Si Madu Jual beli. ininya pertama-tama. Kok bawa nama Olympus ya? Ini kan ketahuan kan. Aku kan relevan pertanyaannya, Bang Luga. Bang Luga mengajari diskusi aku. Sekarang nih jual beli dateng. Jual beli mau Anda seperti apa di sini jual beli? Terpaksa lah aku kayak gini. Gimana jual beli? Oke. Maunya kayak mana? Mauku ini. Betulin dulu pantat kau jual beli, nanti dihajar lagi. Betulin juga dulu pantatmu dan ku hajarkan dengan pantatmu, dengan dihajarkan dengan pantatmu dengan ilmu. Nggak bisa ditengahin, nggak bisa. Nggak bisa. Aku padahal nengahin loh ya. Nggak bisa dong. Ngumpul malam ini yang goplak-goplak ya. Gini jual beli sepertinya itu ada dendam tersendiri sama Bang Luga. Apa yang didendamkan sama jual beli? Luga ini orangnya palsu ini si Luga ini, tapi dia Islam. Apa? Oh Bang Luga Islam. Gimana Bang Iya. Luga? Kata jual beli Anda Islam Bang Luga. Kayak mana? Ibu kan agama Kristen. Ini si Olympus ini Dari asal mana ngomong. kamu Islamnya? Dari Inilah. mana sejarahnya kamu Islam? Kulihat kenapa pantat Kuliah. kau Ingin kau jadi kuliah? Si Olympus yang Olympus apa kau? kata sering kau dihajar. Olympus sama Dewa Zeus. Zeus apa kau? Batangnya katanya dimasukin ke Batang apa pantat kau. Batang pakai obat Batangnya ini si sekarang Olympus. becet jadi besar. Dimasukin ke bol kau, akhirnya kau jadi gila kan. Kau ingin jadi gila ini sekarang bos mengamankan. Bentar. Kan ini mau klarifikasi Bang Luga itu Kristen atau enggak. Bang Luga ngaku Kristen pakai pas. Bang Luga ini selama apa Kristen pakai pas? Kristen, kalau dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, Kristen dia. Kristen jual beli ya, janganlah kayak gitu jual beli. Oke. Bang Madu,
masih ada satu simpananku Nabi yang belum pernah kukeluarkan. Berani Panggilkan aja dia semua, panggilkan aja dia semua sama saya. Nabi disimpan. Teman, aku mau besok mau ke gereja ya. Aku mau dulu sama dulu ya. Panggilkan aja semua sama saya. Terima kasih Bang Amin. Saranku kepada si jual beli ya, tolonglah kalau kau lagi nungging, jangan terlalu ke atas nanti tiba-tiba Jangan kau nunggu terlalu mereng. Jangan kau nunggu terlalu mereng. Masalahnya batangnya si Olympus ini gede, robek nanti pantat Gede. kau. Pakai apa Jadi, dia ini? Gede ini pakai obat enggak? Iya mau dimasukkan kakinya si Olympus ke pantat kau, kuat nggak kau? Jadi Pakai obat enggak dia? Pakai obat enggak dia? makanya jangan kau nyembah setanmu ya. Oke, aku istirahat dulu teman-teman ya. Bodoh tolong goblok. Saya aku tahu. Udah lanjut. Udah kuturunkan jual beli juga. Masuk Resta. Ah, gas. Turun juga. Pakai pas turun ya. Iklan. Oke, kita masuk langsung edukasi lagi. Masuk Bang Madu, Resta. Bingung pula aku sampai mana ini barusan tuh. Mesias. Ya, gimana Resta? Mesias secara etimologi menurut Resta ini Mesias itu apa? Mesias, mau secara etimologi itu dalam Alkitab dikatakan Mesias itu yang diurapi, itu aja sih. Jangan panjang lebar. Mesias itu yang diurapi. Gini, kalau dikatakan yang diurapi, harusnya kita harus spesifik nih, apa ini yang diurapi, gitu loh. Apakah ini adalah sosok manusia? Kalau manusia diurapi, masuk akal. Karena dia manusia, dia butuh pengurapan, butuh pemberkatan dari sang penciptanya. Itu kalau seandainya ini adalah Tuhan, masa Tuhan butuh pemberkatan? Gimana tuh Resta? Apa itu Bang? Iya, yang diurapi, yang diberkati gitu kan? Iya, Itu adalah dipilih, Mesias kan? yang diurapi itu kan yang Waalaikumsalam dipilih warahmatullahi oleh wabarakatuh. otoritas ilahi. Nah, yang dipilih oleh otoritas ilahi. Iya, sang Oke. ilahi itu memilih firman-Nya sendiri, itu yang menjadi manusia. Apa itu yang dipilih? diurapi itu. Manusia atau yang dipilih adalah manusia atau yang Artinya dipilih? begini. Artinya artinya begini, lagi. yang dipilih artinya mereka begini, mereka memutuskan untuk kan mereka memiliki 3 pribadi itu, artinya mereka memutuskan salah satu ini yang harus turun ke dunia menjadi manusia gitu. Gimana kok membingungkan Anda ini? Iya, Artinya gimana? yang dipilih berarti Allah memilih firman-Nya untuk turun ke dunia itu loh. Tuhan Memilih atau mengutus itu. Tuhan mengutus firman-Nya. Dan untuk mengambil rupa manusia, ya, manusia itu yang diurapi itu. Oh, berarti Tuhan mengurapi dirinya sendiri. Caranya dong, firman-Nya dong. Ya kan firman-Nya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita Ya, balik bisa. ke Yohanes 1:1, Kan itu kan kayak Bapa sendiri, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia, itu kan begitu yang diurapi, yang berarti yang dipilih. ini saya beda-bedain loh Resta. Antara firman dengan sang Bapa. Ini aku udah beda-bedain loh. Aku udah nyatuin loh ini. Berarti sang Firman Bapa dan Bapa satu hakikat, beda pribadi. Itu. satu hakikat, beda pribadi. Berarti berarti dalam keilahian itu mereka satu.
Kenapa kita mengatakan bahwa menyembah Allah yang satu ilahi itu yang satu. Makanya kalau kita mengatakan 3 Tuhan berarti Kristen gak diakui dong di Indonesia karena punya 3 Tuhan. Kan bukan masalah pengakuan bukan masalah diakui atau tidak diakui, Resta. Bukan masalah itunya. Ini satu dalam satu gelar atau satu dalam satu pribadi. Satu dalam satu gelar. Bisa satu dalam satu gelar. Kalau pribadinya kan mereka berbeda, Bapa lain, Putra lain, atau Putra atau Firman itu lain, Roh itu lain itu. Menurut pengertian kan begitu. Berarti ada 3 Tuhan. 3 pribadi bukan 3 Tuhan. Loh, katanya Tuhan, 1 pribadi. Gini, aku manusia, Resta manusia. Gelar kita bukan 1. seperti itu, enggak begitu. Bukan begitu. Saya terus manusia, gimana? Saya Resta. Kalau memang dia satu hakikat, kenapa harus dikatakan 3 pribadi? Makanya begini, Bang. Kalau kita berbicara tentang iman Kristen, tentang Tuhan iman Kristen, jangan selalu berpatokan kepada jumlah angka, nggak boleh, salah itu. Iya betul. Kalau memang satu hakikat, kenapa harus dikatakan 3 pribadi? Kenapa tidak 1? Iya, karena begini, misalnya saya hakikatnya saya ini Resta ini laki-laki, manusia laki-laki, itu hakikat saya kan. Nah, dalam kehakikatan saya ini ada pribadi saya, ada tubuh saya itu, ada jiwa saya dan roh saya. Itu dikatakan pribadi, bukan jumlah itu. Tapi ketika berpisah apakah dikatakan 1 lagi? Meskipun mereka berbeda tempat, tapi kan tidak bisa dipisahkan hakikatnya. Tetap saya seperti saya Resta manusia. Hakikat saya manusia laki-laki. Ya, itu. Hakikat Yesus itu kan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya juga manusia. Berarti ada sisi kemanusiaan di itu bukan Tuhan. Hakikat, itu kodrat. La ilaha illallah. Yesus itu kodrat. Manusia ilahi begitu. Itu kodratnya ada 2. Berarti Yesus bukan manusia hakikatnya. Hakikatnya ilahi, dia kan cuma mengambil rupa itu loh. Artinya dia istilahnya berinkarnasi itu. Berarti artinya konsep duinatur kepada kan, Yesus itu berbeda. Kalau hakikat manusia kan kita dilahirkan melalui proses, tapi kan Tuhan Yesus kan tidak pakai proses hubungan biologis. Kita enggak ke sana. Gini. Berarti orang yang mengatakan di dalam Yesus ada duinatur, 2 hakikat, itu salah. Iya, kalau menurut saya hakikat dan kodrat itu saya susah membedakan hakikat dan kodrat ini mana lebih tinggi. Intinya bingung ya. Kan hakikat dan kodrat itu kan berbeda toh atau sama? Kalau seandainya dia itu sama, kalau saya mengatakan kodrat, kalau hakikat itu beda, Bang. Gini, Resta, kalau seandainya Resta mengatakan itu adalah hal yang beda, tidak mungkin dikatakan duinatur. Dua itu adalah dua, bisa dikatakan 1, bisa dikatakan 2. Karena begini, Bang, kenapa saya mengatakan Yesus bukan memiliki 2 hakikat? Karena begini, karena Yesus itu tidak terlahir secara biologis. Itu. Iya, makanya saya tidak mengatakan bahwa dia hakikat tapi kodrat dalam diri Yesus itu kodrat. Iya, berarti konsep dogma duinatur di dalam Yesus itu salah. Clear sampai situ aja, Resta. Kenapa salah? Loh, katanya beda, nggak sama. Ya kalau hakikatnya dia ilahi. Iya, 100% ilahi, 100% manusia, sama toh. Makanya dikatakan duinatur. Hakikatnya ada 2. Manusia Yesus itu tidak bisa dikatakan hakikat tapi kodrat. Karena dia bukan lahirnya secara biologis. Itu berarti bukan duinatur. Kalau beda kasta, beda jenis, itu bukan duinatur. Saya bisa dikatakan mempunyai 2 kopi kalau kopinya sama. Saya 1 kopi, 2 kopi. Namanya 2 kopi. Kopinya ada 2. Kalau seandainya saya punya 1 teh, 1 kopi, nggak bisa dikatakan dui kopi, nggak bisa karena satunya teh. Ini sama-sama natur. Itu kan kodrat ketetapan tuh, Resta, kodrat itu ketetapan. Iya kan? Bisa jadi.
Kalau kodrat itu ketetapan, berarti Yesus lahir itu ketetapannya dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Ketika dia lahir, Manusia dan Tuhan, dia memiliki dua kodrat. Makanya manusia saya dan bilang, dia Tuhan. memiliki dua Berarti kodrat. ada kehidupan di sisi lain dia manusia, ada kehidupan di sisi lain dia Tuhan. Iya, seperti itu, bisa dikatakan seperti itulah. Sama Itu. Berarti sama dari tadi apa yang dikatakan Bang Madu, dinatur kembali lagi. Donatur dengan ketetapan sama hakikat, berarti Resta mengatakan dua hal yang berbeda tapi mananya satu. Sebenarnya maknanya sama. Kodratnya Yesus ketika dilahirkan, dia memiliki sisi kemanusiaan, dia memiliki sisi keilahian. Iya kan? Nah, yang disebut adalah duinatur. Itu hakikat Yesus, betul enggak? Kalau Ya, dikatakan mungkin satu seperti hakikat, kalau dikatakan satu hakikat, harusnya hakikat yang ada pada diri Yesus dan hakikat yang ada pada diri Roh Kudus, begitupun juga Bapa harus sama, karena harus satu hakikat. Karena keadaan sebenar-benarnya Yesus ini punya duinatur. Apakah Roh Kudus dan Bapa adalah duinatur juga? Enggak lah. Berarti bukan satu hakikat. Itu yang namanya hakikat, keadaan sebenar-benarnya, Resta. Iya, Jangan dibalik-balik. Resta bisa menyatukan kalau seandainya tiga-tiganya itu tidak akan terpisah. Ini masalahnya Roh Kudus punya otoritas, punya nyawa sendiri, Bapak punya nyawa sendiri, Yesus juga punya nyawa sendiri. Tiga-tiganya hidup dengan hal yang dilakukan berbeda-beda. Iya, tapi otoritas mereka kan ilahi. Ya berarti Sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. ya berarti otoritasnya ilahi, tidak ada yang di mana Iya, ada sama-sama ilahi mereka itu. Tiga pribadi itu otoritasnya ilahi, sama-sama ilahi. Berarti tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dari ketiganya itu. Tiga pribadi itu. Oh, berarti kata Yesus ketika mengatakan orang yang mengutus aku tidak lebih rendah daripada aku, atau aku tidak lebih tinggi dari orang yang mengutus aku, itu konsepnya gimana? Di mana itu ayatnya? Yang mengutus Iya, artinya tidaklah tidak lebih tinggi dan tidak lebih daripada rendah. yang Artinya mereka diutus. sederajat, toh. Ayat mana itu? Aku kalau ayat-ayatan Ya, artinya kan lupa. begini. Ya, kan bisa kita Gimana? tarik kesimpulannya, kalau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah daripada aku, berarti sama mereka itu statusnya. Gini, maksudku Yesus mengatakan yang mengutus itu tidak lebih rendah daripada yang diutus. Berarti yang diutus ini lebih tinggi daripada yang diutus statusnya. Salah itu. Ayatnya bunyinya gitu kok. Aku yang disalahin, Ustaz. Coba. Di mana ayatnya? Coba. Kasih saya supaya saya baca. Aku satu device, Bos. Ayat mana itu? Saya soalnya Bantuan. saya mengerti. Soalnya kalau Itu mengerti tentang enggak? ayat-ayat itu saya Ayatnya bunyinya Kenapa Bang gitu. Udu, kenapa? Ayat itu yang diutus tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13:16. Tuh. Gimana tuh bunyinya? Yohanes 13:16. Tolong dibacain, Mas. Yohanes Aku berapa? berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan itu Tidak lebih tidak rendah. lebih tinggi daripada yang mengutus. Nah tuh, utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Berarti lebih tinggi Berarti yang mengutus. ya berarti ada yang lebih tinggi. Yesus ini adalah utusan, berarti ada yang lebih tinggi daripada utusan. Yaitu yang mengutus. Iya Yang dong, mengutus utusan ini jelas siapa? dong. Iya pasti. Bapak. Karena kan dia manusia, pasti dia lebih rendah dong. Sebagai dia Katanya kodratnya setara. sebagai manusia, pasti kan dia rendah. Tadi katanya setara, tidak seperti Iya itu. setara dalam keilahian, tapi kan di situ Yesus kan manusia. Masa begitu? Nggak bisa tangkap seperti itu. Hal-hal yang mudah itu dijawab itu. Pertanyaanku gini, apakah firman bisa berfirman sendiri kalau tidak ada Bapa? Aku tanya itu dulu. Apa itu? Apakah firman itu bisa berfirman itu tidak sendiri bisa, tanpa adanya Bapa? Begini, oke saja firman itu tidak bisa berfirman sendiri kalau tidak ada Bapa. Bapa juga sebaliknya demikian. Bapa tidak bisa menjadikan segala sesuatu tanpa firman.
Jadi Bapak mereka itu tidak. saling melengkapi. Ya. Terus yang Bapak terbatas dong. saling melengkapi. Berarti Iya, Bapak karena kan terbatas begini, dong. saya Resta, saya tanpa jiwa apa itu? Itu jiwa apa deh, Resta? Binatang. Binatang. Kalau saya tanpa jiwa itu binatang. Kalau saya tanpa roh, Enggak, maksudnya jiwa itu apa? jiwa Kan ada tiga, jiwa atau ada akal tubuh. pikiran, akal budi. Iya, itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh itu apa? Akal budi. Tubuh itu ya tubuh daging ini. Daging, wadah, iya kan? Badan. Roh itu yang menggerakkan Jiwa itu tubuh. apa? Iya, jiwa itu apa? Jiwa itu ya pikiran, perasaan, Pikiran. pengetahuan. Apa? Itu jiwa. Kalau di Islam kan dikenal yang Itu akal bukan jiwa. Iya, seperti itu. Nah, ini harus difahami dulu. Jangan sampai kita mengatakan jiwa, tubuh, jiwa dan roh, sedangkan pengertiannya kamu nggak paham. Jiwa ini apa? Terus apa? Tubuh menurut apa? Abang? Jiwa apa? Roh apa? Tubuh bisa bergerak karena ada roh. Iya betul. Iya kan? Betul nggak? Tubuh bisa bergerak, bisa ke sana kemari karena ada roh di dalamnya. Kan gitu. Iya karena ada roh yang Nah, menggerakkan. yang menggerakkan roh, Ada kehidupan. yang menggerakkan roh. Iya. Badannya Yesus ini bisa bergerak, yang menggerakkan roh siapa? Apa itu? Yang menggerakkan badannya Yesus bisa ke sana kemari, dia Nah, rohnya makan, dia dong, minum. rohnya Bapak itu loh. Rohnya Bapa. Berarti Iya. yang di dalam dirinya Yesus ini rohnya Bapa atau Bapa? Roh yang berasal dari Bapa itu, yang dari mereka itu yang berasal kan Bapa Firman dan Roh itu yang yang berdiam di dalam diri Yesus itu. Berarti roh Bapa ini adalah Roh Kudus. Ya bisa dikatakan seperti itu. Berarti di dalam dirinya Ini, Yesus ada Bapa dan ada Roh bacakan dulu Kudus. ya. Saya bacakan dulu ini. Ini jiwa. Jiwa itu begini. Jiwa itu sesuatu seluruh kehidupan batin manusia seperti perasaan, pikiran dan angan-angan itu jiwa. Seluruh Berarti kehidupan batin ketika manusia Yesus seperti bersedih, perasaan, pikiran dan angan. Oke. Pikiran dan angan-angan. Ketika badannya Yesus ini bereaksi, ketika dia bersedih, Bapak juga ikut sedih, begitu? Enggak lah. Kan makanya dia kan? harus jadi manusia. Jadi manusia itu kan bisa bersedih, bisa berdoa. Itu deh, makanya kalau kita diskusi jangan bisa pakai doktrin, melaporkan, karena ketika Iya, Yesus betul. lapar, Makanya- apakah rohnya juga ikut kelaparan? Enggak lah. Termasuk Mana ada Bapak roh yang bisa ada di lapar. dalam dirinya ikut kelaparan juga gitu. Tidak ada bisa lapar, enggak ada itu. Roh itu tidak bisa lapar. Kalau roh itu bisa merasakan penyiksaan itu mungkin. Merasa kesakitan juga mungkin. Itu roh. Roh. Tahu nggak kamu dulu Resta, apa itu definisi roh? Tahu nggak apa dulu? Kalau saya roh, Ya apa itu dulu roh? roh itu yang menggerakkan tubuh manusia. Roh itu adalah apa ya? Nyawa. Nyawa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, tahan di situ ya. Apa itu jiwa? Jiwa itu dari tadi saya bilang seluruh perasaan, pikiran dan angan-angan itu jiwa itu. Oke, berarti perasaan, gagasan, pikiran. Oke. Apa itu kodrat? Kodrat. Itu yang saya katakan kodrat tadi. Apa tadi itu Apa? saya lupa itu. Nah, Sabar, itu kan. Ketetapan. Apa tadi kodrat saya lupa itu. Iya, ketetapan itu. Oke, hakikat. Hakikat itu ke inti dasar atau ke keadaan yang Keadaan sesungguhnya. sebenar-benarnya. Oke, mari kita satu persatu ya. Perbedaan dari Bapa dan Yesus.
ketika Yesus menangis, itu kan apa? Kalau menangis berarti perasaan, ya kan? Nah, ketika dia menangis sedih, apakah Bapak ikut sedih? Ya saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak melihat Bapak itu bersedih atau tidak. Berarti tidak bersedih dong, batal satu. Ya, Oke. ya itu kita bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Itu saya tidak bisa membantah. Itu betul. Harusnya bersedih Kita bisa karena mengatakan dia menyatu bersedih dia. Iya, harusnya kan bersedih itu kan karena karena sifat keilahian ada di dalam diri Yesus menyatu. Makanya satu persatu dulu kita apain. Kedua, ketika Yesus berpikir ingin pergi ke, contohnya pergi ke 12 muridnya, apakah Bapak juga pergi ke 12 muridnya? Tidaklah. Oke, berarti tidak sama ya, udah dua itu. Ketika kodratnya Bapak itu atau keadaan esensinya itu Bapak itu sebagai disembah, ya disembah. Apakah disembah berarti berdoa, ada harapan di dalam. Apakah Yesus juga menyembah dan berdoa kepada Bapa? Ya jelas dong, dia akan memberikan teladan. Oke, berarti kita sudah tahu kan kodratnya itu wajib disembah. Berarti yang menyembah ini dan yang berdoa ini sama nggak ada yang disembah? Iya, makanya harus kita pahami. Tidaklah. Dulu. Dengar ya, analisa ya. Begini, iya, jangan dulu mengambil kesimpulan seperti itu. Udah paham kan? Kena kan? Saya paham. Saya paham, bukan. Itu pemikiran Abang. Begini. Kalau gini, saya ulang ya. Kita harus pahami itu. Begini, sabar. Resta, kita dulu kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, saya kasih waktu untuk bicara dulu. Saya bicara dulu. Kan Abang tadi sudah bicara kan? Belum selesai. Satu persatu. Belum lah. Nanti ku kasih waktu dari tadi. Saya tidak lanjut lah. Oke, saya dengar. Lanjut. Oke. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, ketika Yesus berharap doanya itu kepada Bapa, dia yang berdoa, yang mengabulkan ya itu adalah Bapa. Apakah sama yang berharap, yang diberikan harapan? Siapa yang berharap di situ? Apakah Yesus pernah berharap dengan Bapa? Doa itu harapan. Doa itu harapan, endingnya adalah terwujud. Enggak ada Yesus berdoa berharap. Berarti mereka tidak itu terwujud berkomunikasi. Segala apa yang disampaikan oleh Yesus. Begini, mereka itu berkomunikasi, bukan berdoa, bukan meminta harapan. Enggak ada seperti itu tertulis. Di mana di dalam Bible ditulisnya berkomunikasi dalam doa? Di mana? Doa itu adalah komunikasi, Bang. Oke, saya berdoa sama Bapak. Begini, makanya Abang itu makanya begini. Kalau pengertian doa itu begini. Sabar dulu, dengar dulu. Jangan Abang bisa ngomong. Secara etimologi doa itu bahasa Arab. Etimologi bahasa Arab itu adalah permintaan dari bawah ke atas. Itu doa. Sabar dulu, Bang. Doa itu tidak selamanya kita harus adalah bentuk permohonan. Enggak seperti itu kalau di Kristen. Doa itu adalah komunikasi, ucapan rasa syukur. Itu doa. Dengarkan baik-baik. Udah dua loh. Bukan selalu begini. Jangan bawa pengertian Islam ke Kristen, nggak boleh. Kawan saudara, doa itu bukan selamanya kita memohon, tetapi kita bersyukur, mengucap syukur, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu doa. Itu adab dalam berdoa. Beda, makanya beda. Kami di Kristen pengertian doa seperti itu. Inilah kalau seandainya gini Resta, ini seandainya kalau satu istilah diartikan dengan hal yang tidak sesuai dengan istilah tersebut. Apakah doa selamanya harus kita memohon? Kan enggak. Doa itu namanya ucapan rasa syukur. Kalau enggak mohon bukan berdoa namanya. Aduh, Bang. Belajar lagi. Dari tadi Anda pun Resta tidak ada loh ayat Bible yang bisa kau ambil literasinya untuk kau Bang, saya makanya saya bilang, saya kalau berbicara Tuhan Yesus, saya nggak perlu ayat-ayat. Saya mengerti. Karena gini, Jimen. Kalau kita menghadapi doktrin, itu dalil nggak bakalan berlaku kalau kita menghadapi doktrin. Nah sekarang gini Deresta, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, posisi Bapa ada di mana?
udah macet itu aja macet lagi, mikir lagi, merenung lagi di pojok. Kalau ngomong sama saya hati-hati. Apa pertanyaan saya nggak dengar? Saya nggak dengar apa pertanyaannya. Ketika Yesus berdoa, posisinya Bapa itu ada di mana? Di surga seperti mana, kan kita nggak tahu surga seperti apa. Oke, ketika Yesus berdoa posisinya Bapa ada di surga. Lantas di dalam diri Yesus tidak ada Bapa.